Saudaraku, menginjakkan kaki di Tanah Tarim rasanya tidak lengkap jika tidak mengunjungi salah satu lokasi pemakaman yang sangat masyhur di antara umat muslim Hadramaut Yaman. Inilah pemakaman Zanbal, sebuah pemakaman istimewa yang kerap disebut sebagai pemakaman Seribu Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ تمام. ما شاء الله. من أين أنت؟ من تريم. ما شاء الله. وأنت منين؟ من إندونيسيا. يا حي. Pemakaman dengan luas sekitar 5 hektar ini berlokasi tidak jauh dari pusat kota Tarim. Zanbal merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar dan tertua di Tarim yang menyimpan makam para ulama dan aulia yang dikenal luas di dunia Islam. Pemakaman Zanbal bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menjadi tujuan ziarah bagi banyak muslim dari berbagai penjuru dunia. Saudaraku, salah satu adab ketika menghadiri kota Tarim adalah menghadiri makam Zanbal, di mana di sini banyak sekali keturunan Rasulullah SAW yang dikuburkan di makam Zanbal. Menurut kalam ulama Al-Imam Al-Khut Abdurrahman As-Segaf, jumlah wali yang berada di Makbaroh Zanbal mencapai 10.000 wali dan 80.000 diantaranya adalah wali khutub, yakni wali dengan tingkatan tertinggi. Salah satu tokoh-tokoh besar yang dimakamkan di tempat ini adalah Faqihin Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mereka merupakan leluhur dari para habaib dan keturunan Alawiyin yang berdakwah di Indonesia hingga hari ini. Nah, Bib, saya pengen tanya, kenapa salah satu adab ketika menghadiri kota Tarim, kita harus ziarah ke makam Zanbal? Ini dikatakan katanya apabila orang datang ke kota Tarim harus ziarah sini karena nggak ada orang yang datang ke kota Tarim atau Hadramaut kecuali dipanggil sama Faqih Muqaddam. Bagaimana kalau kita datang ke Mekah atau ke Madinah panggil sama Allah dan Rasulnya, begitu juga kalau ke Tarim datang dipanggil sama Faqih Muqaddam. Makanya adatnya hendaknya datang ke Tarim ziarah kepada beliau. Masya Allah. Saudaraku, berziarah ke kuburan merupakan salah satu anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Sebab dalam amalan ini terdapat kemaslahatan bagi kaum yang beriman. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah." Hadis riwayat Hakim. Tapi tidak hanya berziarah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita agar senantiasa memanjatkan doa untuk kebaikan para ahli kubur. Saudaraku, perlu diingat, dalam Islam juga ada beberapa hal yang dilarang saat ziarah kubur, yaitu menangis berlebihan disertai teriakan, duduk atau berdiri di atas kuburan, melakukan ritual-ritual seperti meminta kekayaan dan hal duniawi lainnya, serta meminta-minta pada kuburan. Nauzubillahi min zalik. Saudaraku, di tengah area Hadramaut yang kering, ternyata terdapat satu tanaman yang menjadi harta karun bagi masyarakat sekitar. Inilah pohon arok. Sejenis tanaman perdu yang menjadi bahan dasar pembuatan sikat gigi tradisional ala masyarakat Yaman atau disebut juga sebagai siwak. Saudaraku, Masya Allah, kita sedang mencari siwak yang biasa kita gunakan untuk membersihkan gigi. Dan ini pohon arak ya. Pohon arak ini akarnya itulah yang digunakan sebagai siwak. Kita lagi menggali sama pohon-pohon di sini. Kef Ami? Maujud? Lagi belum ada, teman-teman. Siwak atau miswak telah digunakan oleh masyarakat di Timur Tengah sebagai pembersih gigi yang ampuh sejak ribuan tahun lalu. Sebab, selain teksturnya yang mirip seperti sikat, siwak juga terbukti mengandung zat antimikroba alami yang mampu menjaga kesehatan gusi. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Amin.
ممكن أنا أكل هذا؟ لا بس هذا ما هذا فواكه؟ هذه فاكهة هذه ثمرة الأراك. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kata pamannya ini buah, Masya Allah. Buah dari, Masya Allah, buah dari pohon arak ini dan kita coba, Masya Allah. Bismillah. Rasanya ada manisnya tadi, ada rasa pedas dan pedar juga dan Masya Allah pedas dan pedar terasa setelah rasa manisnya. Masya Allah, Masya Allah. Maaf muskilah, Pak. Dan ini memang bisa dimakan, ya. Jadi kata aminya bagus untuk pencernaan. Barakallah. Saudaraku, setelah ajaran Islam turun melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tradisi bersiwak mendapatkan tempat yang begitu spesial dalam kehidupan umat Muslim. Dalam hadis riwayat An-Nasai, Rasulullah bersabda, "Siwak itu pembersih mulut dan penyebab keridhaan Rob." Hadis riwayat An-Nasai. Ada? أيوة آخر شيء آخر هنا Min hana. أيوة Oke, bismillah. أيوة Oke. آخر شيء لا آخر هذا آخر. أيوة Akhir hada? أيوة Oke. Like this. أيوة Oke, مثل هذا. أيوة نعم Oke. أيوة Oke. تمام إنه سواك لذيذ جدا وحار سواك حار جدا هذا Har jiddan. نعم Dapat deh siwaknya, Masya Allah. أيوة حار Masya جداً. Allah. Ini dia saudaraku, Masya Allah. Walaupun sekecil ini, perjuangannya sangat sulit sekali. Kita harus ke sana dan menggali sampai dalam sekali untuk mendapatkan siwak. Masya Allah, ini siwak min tarim dari Hadramaut. Ini yang kita gunakan sehari-hari untuk membersihkan gigi kita. Masya Allah, keutamaan siwak adalah lebih baik menggunakan siwak sebelum sholat itu lebih baik daripada 70 sholat tanpa menggunakan siwak. Itu hadis Rasulullah SAW, itu keren sekali. Barakallah. Saudaraku, keutamaan yang dimiliki oleh siwak membuat keberadaannya begitu dekat dalam keseharian para santri. Lihat saja, hampir di setiap kantong baju para santri tersimpan akar-akar siwak untuk mereka gunakan. Kebiasaan di antara para santri ini sesuai dengan salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah saudaraku, jadi ternyata kata Pak Ali, kita kalau memakai siwak itu ukurannya tidak lebih kecil daripada kelingking kita dan diameternya tidak lebih besar daripada jempol kita, Masya Allah. Nah, كيف طريقة قص السواك؟ نأخذ السواك ثم ننتزع عنه التراب ثم بعد ذلك نأخذ القدر التي نريد أن نقصه خير السنة أن يكون شبرا ثم نأخذ بعد ذلك المقص ونقص هكذا ثم بعد ذلك نقوم بتبرية السواك هكذا هكذا ما شاء الله ما شاء الله. بعد ذلك صار سواكا ما شاء الله. يستعمل للسواك. Nah, Masya Allah saudaraku, setelah kita potong-potong dengan ukuran kurang lebih sejengkal ya, dan sebenarnya ini lebih baiknya ukurannya sejengkal seperti ini dan tidak kurang dari 4 jari kalau disatukan seperti ini. Lanjutnya kita, nah ini kita kikis-kikis seperti ini, Masya Allah, untuk bisa langsung digunakan. Nah saudaraku, Masya Allah, setelah kita kikis seperti ini kulit luarnya, maka ini sudah bisa langsung kita gunakan. Tapi ini tinggal kita gigit ya, lalu bisa kita gunakan. Ini saya coba gigit ya, bismillah. Ya Am, نعم. كيف طريقة استعمال السواك؟ أن تأخذ المسواك بيدك اليمين ثم تأخذه إلى فمك إلى عرضا فتستاك من اليمين واليسار ومن اليسار اليمين. من يمين. أيوة السنة من اليمين تبدأ. تمام. هكذا. ثم بعد ذلك ممكن من الأسفل والأعلى. ثم هكذا يعني عرضا وطولا. هذا يسمى كذا عرضا وهذا طولا. نعم. فيتم إزالة الأوساخ التي على السن فتكون الأسنان نظيفة. Nah, مثل هذا صح؟ نعم هكذا. Nah ini kita benar akan lakukan saudaraku. Tapi kayaknya punya saya ini kegedean. Saking excitednya. Punya pamannya kecil sekali, punya saya kegedean, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dikikis lagi untuk jadi kecil. Nah ini bismillah. Kita
juga menggunakan siwak itu pohonnya sebagai alas untuk pembuatan atap. Tidak hanya dijadikan bahan untuk siwak, ternyata pohon arok juga memiliki manfaat lainnya. Jadi selain siwak itu dipakai untuk gigi, membersihkan gigi ya, para saudaraku, kita juga menggunakan siwak itu pohonnya sebagai alas untuk pembuatan atap. Dasar untuk buat atap rumah-rumah yang ada di Tarim kebanyakan pakai pohon dari siwak, pohon arak. Masya Allah, begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masyarakat Yaman. Bahkan hanya dari satu tumbuhan yang hidup di tanah gersang saja sudah bisa memberikan banyak manfaat. Ya, bagaimana bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita tidak akan mampu? Bahkan hal ini juga sudah tertulis dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Saudaraku, begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, baik di langit, darat, air, maupun dalam diri manusia. Dan semua demi kemaslahatan dan kebaikan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.